mengidolakan apanya. Mereka tidak bahagia juga, mereka juga tidak mencapai apa-apa. Apa? Sogendi, kon nang kandangan, kon nang Gresik, soge kabeh. Ubet wong cilik luar biasa ubete. Dan aku wis nang Amerika, aku wis nang Jepang, aku wis nang Korea, aku nang Swiss, aku nang Jerman, aku nang Italia kabeh, tidak ada bangsa yang seefisien dan sekreatif bangsa Indonesia. Cuman gak diakonin dunya. Mergo dunya nek gak paham. Kene iki U19, dunya iki mek sepak bola tarkam. Antar kampung. Aku wani ngomong ngono kate lapo? Kate lapo? Anjane ngono kok. Opone sing enak iku opone? Dadi wong Amerika iku apane iki? Jamal di Amerika lama. Apanya yang enak jadi orang Amerika? Sistemnya apanya? Kamu menjadi orang yang lemah di Jepang. Kenapa? Karena kamu dilindungi oleh negara. Ya tak? Polisi ini tertib, hukumnya jalan. Nah di Indonesia, kamu harus melindungi dirimu sendiri sehingga kamu sakti. Betul enggak? Dek kono polisi melindungi, dek kene ngancam hari ini. Maka tidak ada bangsa yang setangguh bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang semandiri bangsa Indonesia. Gak wani, gak duwe penggawean wani rabi. Ono wong sak dunya. Gak ono. Gak jelas mangane duwe anak meneh. Mek WA meteng. Hah? Itu ya surane ya. Aku harus ngedein hati mereka, Mas. Kecuali Anda menjadi presiden dan Anda bimbing bangsa Indonesia seperti yang Anda mau, aku enggak masalah. Asal kuncinya cuma satu. Bolehkan mereka menjadi diri mereka sendiri dan mereka ini multi talent, mereka ini di bidang ilmu pengetahuan. Kapan ada olimpiade sains yang Indonesia enggak menang? SD, SMP, SMA selalu menang. Tapi Indonesia tidak boleh meneruskan kemenangannya sampai tingkat dewasa. Begitu kamu dewasa, kamu hebat, kamu dibunuh. Apalagi kamu orang Indonesia, apalagi Indonesia Muslim. Muslim itu tidak boleh. Muslim ibadah boleh. Tapi Muslim kaya, dielek-elek, difitnah-fitnah. Betul enggak? Muslim politik pateni. Kan begitu? Itu. Koyok-koyok fair-fair ae dunya. Wong dapurmu gak fair anjene. Bayang nek aku mimpin Indonesia. Kate lapo kon? Ayo, kate lapo kon? Ono daya macem-macem, gak kok terus mayungi raja Arab. Terus ala mek didik oleh investasi. Lah apa kon mang mayung-mayungi ku mang? Gitu loh. Nek kene moh ngemis, Mas. Melarat gak mangan, matek, ayo matek tapi moh ngemis. Mandiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah. Oh alah, aku iki setengah mati gedhe atine arek-arek melarat e. Aja dicilikno, aja digembosi atine, Mas. Sakno arek-arek iki. Dan pinter-pinter, Mas. Kita juara olimpiade terus. Bahkan anak saya itu ndak mau juara olimpiade. Cak Fuad, saya ingin lapor sama Cak Fuad, ponakan Cak Fuad. Anak saya yang kecil. Loh kamu kok ndak ikut yang olimpiade untuk enggak, saya enggak usah, saya fokus bahasa Arab saja. Jadi dia sekarang fokus belajar bahasa Arab. Saya olimpiade untuk apa? Kalau bahasa Arab jelas dunia akhirat. Jelas urusannya sama Allah, jelas urusannya sama malaikat, sama nabi, sama kehidupan umat manusia. Gitu loh. Maka Islam itu tidak seperti yang berlangsung di dunia sekarang ini. Enggak begitu. Pancasila pun enggak begitu. Pancasila itu enggak ada kesejahteraan atau kemakmuran sosial bagi yang ada. Keadilan sosial itu software, itu soal tadi itu tawar menawar nurani antar manusia, bukan soal sogehnya, bukan soal berapa investasimu, berapa hartamu, tapi adil apa tidak. Jadi tidak ada radikalis di Indonesia, jangan percaya, tidak ada. Yang radikal itu pemerintah.
Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal. Betul enggak? Ukurannya dirinya sendiri. Perpu itu sangat radikal. Sangat radikal. Gitu ya. Tidak berarti saya setuju HTI. HTI yang ngono ojo kementus kan iku we. Ojo petita-petiti kayak Islam-Islam dhewe kayak swarga-swarga dhewe. Ayo serawung sing enak, rembug sing enak. Teman-teman saya mau datang malam hari tapi kecilik disangka tadi malam. Teman-teman dari HTI. Ya, kemarin disangka kemarin. Saya tidak masalah HTI, HTO, HTU, HTM sakarep-karepmu. Tidak urusan, yang urusan saya adalah apa output perilaku. Menyelamatkan umat manusia apa tidak. Untuk apa kamu jadi ranking 1 kerjanya menjajah kemana-mana. Yang gitu. Dan kita ini bukan hanya tidak mau dijajah, malah memohon dijajah. Ibarat lonte mas, monggo tah. Jadi mas, saya setuju Indonesia seperti itu, tapi saya tidak rela kalau rakyat Indonesia dianggap bagian dari Indonesia yang seperti itu. Rakyat Indonesia something else. You are very opo yo? Kapal feri. Loh aku kenal arek-arek kok. Pinter-pinter, lengkap pengetahuannya, skillnya luar biasa teman-teman, tapi tidak akan pernah bisa berkembang. Very smart, very multi talented mereka, tapi tidak boleh berkembang, tidak boleh menjadi dirinya sendiri, dibunuh setelah SMA. Kecuali Anda jadi dosen di Jepang, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda di Indonesia menjadi seperti itu, Anda akan dipotong. Akan dipotong, benar-benar akan dipotong karena cara berpikirnya maupun karena sistemnya, kultur dari birokrasinya seperti itu. Gitu ya teman sekalian. Oke, sekarang saya minta kepada Doni, kepada Imam untuk membawakan lagu khusus untuk tamu-tamu kita. Jadi kita tidak anti Amerika, tapi saya jangan suruh jadi orang Amerika. Kita tidak anti Arab, tapi kita tidak mau menjadi orang Arab. Kita orang Indonesia, ya. Tapi kita harus belajar bahasa Arab. Kita harus belajar bahasa Al-Quran, kan begitu. Tapi kita tidak menjadi bangsa Arab. Ya opo, bondone opo irungmu koyok ngunu. Kata Arab-Arab ya opo. Kan gitu, rapat genah. Oke, satu nomor dari Maroon 5 dilanjutkan dengan dari Emas Habi, sebuah nomor Melayu pradangdutnya Oma Irama. Tepuk tangan untuk Doni dan Imam. Yuk, tanpa dolanan. You and I go hard at each other. We're going to war. You and I go round. We keep throwing things and slamming the door. You and I get so damn dysfunction. Now we stop keeping score. You and I get saved. Yeah, I know that we can do this no more. But baby, there you go again, making me love. Yeah, I start using my head, let it all go. Got you stuck on my body, like a tattoo. And now I'm feeling stupid, running back to you. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I've said it a million times that I only stay with you one more night. I try to tell you no, but my body keeps on telling you yes. I try to tell you stop, but your lipstick got me so hot of red. And I'll be waking up in the morning, probably hating myself. And I'll be waking up feeling satisfied but guilty as hell. But baby, there you go again, making me love. Yeah, I start using my head, let it all go. You stuck on my body like a tattoo. And now I'm really stupid, rolling back to you. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I've said it a million times
that I only stay with you one more night. Mas Bayu Kuncoro pada Bonang. Pak Dewi Budianto pada Tubung. Pak Ismarwanto pada Suling. Widileto pada keyboard. Mas Ari Lodong pada biola. Pak Bobit pada keyboard lagi. Corneleto pada gitar. Ari Leto pada bass. Mas Gianto pada kendang Jawa. Dedot Leto pada perkusi. Adit on drum. Mas Izid on drum.
that I only stay with you one more night. And I know I said it a million times that I only stay with you one more night. So I cross my heart and I hope to die that I only stay with you one more night. And I know I said it a million times that I only stay with you one more night. Baby, give me 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 one more night. Hanyalah padamu yang maha kuasa. Ku pinta kau sadarkan jiwaku yang sedang diracuni. Semuanya asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. Pernah ku menderita, lalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh panah asmara. Pernah ku menderita, Selalu dilamun duka karena hati tergoda oleh panah asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercurah selalu kepadanya. Apa yang aku alami jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. beban kasih asmara. Ku menderita, Lalu dilamun duka karena hati tergoda oleh panah asmara. oleh panah asmara. Pernah ku menderita, selalu dilamun duka karena hati tergoda oleh panah asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercurah selalu kepadanya. Apa yang aku alami jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. Beban kasih asmara. Beban kasih Asmara.
Jadi Pak Aziz dan bapak-bapak yang lain, Indonesia ini jiwanya bukan jiwa bersaing, jiwanya jiwa mengayomi. Seluruh faktor-faktor dan anasir kebudayaan dan kemanusiaan di dunia ada di Indonesia dan diayomi oleh Indonesia. Sampai-sampai penjajah saja diayomi. Dan seluruh polisi-polisi kita adalah mengayomi para penjajah. Muhajirin kita kasih meikarta, kita kasih reklamasi dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, teman sekalian, pagi ini kita mungkin agak ekstra Cafuat, saya mohon izin karena memang ini kebahagiaan teman-teman Maiyah, belum tentu sebulan sekali. Setiap bulan seperti ini tetapi tidak selalu bersama-sama berbagai kota ya. Oleh karena itu saya minta Sabrang untuk menanggapi semua tadi apa saja yang dia pikirkan, kemudian kita puncai dengan dalile opo kabeh iku rek. Baru nanti Pak Yai Muzammil. Silakan Bang. Cek, oke. Sebelum hari ini saya mendapatkan berkah luar biasa karena saya sudah diberi janji sama seorang bapak untuk mengampuni anak apapun yang terjadi. Oke, lumayan gue. Dan satu lagi ada adik saya yang paling kecil itu belajar bahasa Arab, jadi tuntutan saya untuk bisa bahasa Arab semakin mengecil. Itu lumayan gue. Walaupun gak pernah nuntut menggerundel asu anakku siji kira ngerti bahasa Arab ngono paling. Oke, mungkin saya merespon sedikit-sedikit ya. Saya bercerita seorang nelayan nih. Bercerita kejadian di kampung nelayan. Tapi sebelumnya menungso iki sing digoleki apa to? Apa? Ya selamat, kowe selamat. Ya pokoknya kalau di mana-mana setahu saya manusia itu pengen bahagia. Pengen bahagia. Kadang-kadang kita kalau pria kan yang bahagia kan ada 5 tuh. Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai godaan. Harta, tahta, wanita. Nah itu kan godaan. Dipendelii aku. Orang guyon nih. Oke. Orang kan nyari bahagia nih. Entah dengan caranya gimana, atau dengan rekreasi, dengan duitnya banyak, dengan berkuasa, pokoknya dia cari bahagia. Saya pengen cerita nelayan nih. Ada di kampung nelayan, ada seorang nelayan lagi ngopi sama ngerokok, kakinya jegang, ketawa-ketawa, sama ngecak nomor, ceritanya gitu. Terus ada orang bule datang. Mbuh, saka ngendi negarane ora takon aku. Tapi kok bure, irunge rada mancung. Udah Arab, orang melengkung soalnya, mancung tok. Terus, kamu kok nggak kerja jam segini? Loh, aku lagi ngopi karo ngerokok iki. Kamu nelayan? Iya nelayan. Loh, kesana cari duit. Udah, anak saya udah makan. Loh enggak ya, kamu harus cari duit yang lebih. Loh kenapa? Nanti kamu bisa tabung duitmu. Terus nanti kamu bisa beli kapal lagi. Terus kamu bisa punya anak buah. Terus anak buah kapalmu itu rajin bekerja, kamu punya duit lagi. Terus nanti kamu punya kapal lagi, kapalmu tambah banyak. Terus kamu nggak usah kerja nanti, duitnya tapi datang terus, katanya gitu. Oke. Terus nanti kamu bisa menikmati hidup. Gitu. Oh, jawabannya dia. Tapi saya menikmati hidup sekarang ya, ngapain nunggu besok? Enak iki ngopi karo ngerokok iki. Enak iki. Jadi salah satu efisiensi itu bisa banyak macam cara. Jadi kalau ngomong soal mencapai bahagia, orang Indonesia paling efisien di dunia. Lho lah iya no, kowe pengen mangan pizza, kari nyekel tempe, pizza iki rek. Mangan udah beres. Sugesti beres iki. Pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya menikmati hidup, ngopi karo udut goyang-guyu ngene iki. Wes bahagia. Ya mungkin untuk standar, untuk sebuah standar tertentu memang ora pas ngono kuwi. Ora efektif uripmu ngono kuwi. Ya bener untuk set standar tertentu. Untuk set standar yang lain juga, misalnya kalau pakai standar kita,
kita bisa mengatakan Indonesia adalah negara yang tirakatnya nomor 1. Oh, itu pakai sudut pandang tirakat iki misalnya. Tirakatnya nomor 1. Ono wali sing iso sugih luar biasa milih ngire neng terminal. Oh, tirakat itu. Wong kono ora tau poso, kita bisa makan aja memilih tidak makan. Oh, itu tirakat nomor 1. Nah, jadi ranking-rankingan menurut saya yo nggak apa-apa, itu sebagai kita jadi yang belajar bukan mengejar rankingnya nomor 1, tapi mengetahui sudut pandang berbeda tentang bagaimana menjalani hidup. Itu konsep yang menarik juga. Oh, cara mereka menjalani hidup ngukur urip ki ngene to carane. Nah, kita nggak harus seperti itu. Tapi yo belajar dari itu juga nggak masalah. Karena mereka melakukan itu untuk menuju bahagia. Kita kan wis bahagia kira sama melakukan itu. Ya ora? Bukan berarti terus kamu meninggalkan itu juga kalau menurut saya. Lakukan itu ya ora masalah. Tapi konsepnya sudah berbeda. Mereka mencari kebahagiaan, kowe wis bahagia, melakukan itu sebagai iseng-iseng urip lah. Apa? Hidup efisien, iseng-iseng ae. Loh, hidup itu mengisi kegiatan ngantri nunggu mati kok mingan. Ya ora? Kok endinge ya mati kok. Oke, kowe ngisi kegiatan ngopo ya nunggu mati. Oh, ngono cara dadi wong ampuh. Oke, menurutmu ngono ya, aku tak main ning lapanganmu. Misalnya gini, menurut mereka paling ampuh ki sing pemain bal-balan. Kowe isone sepak takraw misalnya. Ora ono hubungane bentik misalnya ora ono hubungane. Neng karena kowe wis ora masalah. Ya wis tak main lombamu wis. Ayo. Main apa jenenge? Bal-balan. Kan jadinya kamu tidak punya beban. Kita jadi tidak punya beban juga. Bukan menuju kebahagiaan, ngisi urip kok. Arep nggo cara ngono, oke, cara ngono. Sing ora nggo cara ngono tirakat, oke, nggo cara tirakat. Ya seperti katanya Cak Nun tadi. Asli. Loh. Itu bapak kita semua. Masuk saya ngomong bapak toh. Saya mau ngomong gimana aja dimaafkan kok. Tenang aja, tenang aja. Betapa banyak sudut pandang di dunia, betapa banyak cara menjalani hidup di dunia. Kalau dulu kita pakai konsep kebenaran, konstruksi kebenaran dan gajah, ngono gue. Kita bisa semakin kita banyak belajar persepsi, semakin kita lengkap menghadapi dunia. Oke, efektif, ayo kita belajar efektif, belajar efisien, itu bagus. Kalau itu menuju kamu lebih berguna untuk manusia yang lain. Gue harap, tepuk tangan sih, apa-apa. Ora ya rasa. Ragu-ragu, jadi wong aja setengah-setengah. Oh, tapi gue bisa jadi ranking 1 untuk orang paling setengah-setengah di dunia. Ora masalah, iso ae digawe ranking enggak. Oke. Tapi paham maksud saya ya. Ranking itu peraturan ranking selalu dibikin oleh manusia. Padahal cara manusia menghadapi hidup bisa berbeda-beda. Kalau cara mereka menghadapi hidup seperti itu dan menghasilkan sesuatu, kalau kamu pengen hasil yang seperti itu, ikuti cara mereka. Kalau ingin kamu sesuatu yang lain, ikuti cara yang lain. Kalau pengen dua-duanya, belajar dua-duanya, dan cari racikan baru untuk mencapai dua-duanya dalam satu perjalanan yang sama. Kuncinya tadi yang seperti dikatakan Cak Nun, bahwa nomor 1 kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita punya konsep, kita punya kedaulatan terhadap bagaimana kita mau menjalani hidup. Sing penting migunani nggo liyan, tumrap liyan. Yo menurutku sing ngono wae. Apa apik-apik, kabeh wong ora ono sing nglakoni elek. Kabeh semua orang melakukan baik menurut sudut pandangnya sendiri. Yang belum tentu sudut pandang orang lain juga. Yang kita cari adalah bagaimana kita bisa berbuat baik tapi untuk sudut pandang sebanyak-banyaknya manusia. Aku ya setuju karo Cak Nun, aku setuju terus nek karo Cak Nun. So, kowe dadi wong ampuh banget, tapi nyukuti dan ngidak-idak wong. Kuwi ora apa jenenge? Enggak masuk juga. Saya pengen cerita nih. Ya mungkin sudah saya pernah cerita. Pengalaman saya di umroh. Waktu itu, ya saya juga punya cita-cita nyium Hajar Aswad lah. Walaupun tidak separah Pak Toto. Pak Toto nggak di sini, Pak Toto berjuang dia penasaran pengen nyoba Hajar Aswad, sampai depan Hajar Aswad komentar, ngene tok to gue, ya juk ditinggal asem tenan, gini cita-cita ya. Waktu itu melihat keadaannya ini rebutan nih, nyium Hajar Aswad. Saya ikut muter mubeng sampai mendekat, kemudian saya melihat orang sikut-sikutan.
aku nggak setuju konsep ini. Semua orang pengen nyium Hajar Aswad, tapi kalau harus ngikut orang lain ora apik iki. Nggak gini harusnya konsepnya. Padahal keadaan yang terjadi, standarnya kayak gitu tuh. Nek ra sikut-sikutan ra entuk. Wis, aku tak ikhlas ke, wis lah, aku ora gelem apa merasa pasti akan lebih merasa berdosa daripada seneng ketika aku nyikut uang untuk ngambung Hajar Aswad. Aku ora nyikut Hajar Aswad, wis ora nyikut, ora ngambung Hajar Aswad. Dan karena yang saya tahu rule-nya adalah kudu sikut-sikutan, saya nggak punya harapan. Wis ra ono lah. Ya wis rasa ngambung Hajar Aswad. Baru saya diingatkan ada cara lain, ditunjukkan cara lain. Suatu hari saya ke umroh itu dengan keluarga saya dan keluarga ayah saya. Bapak saya, ayah, bapak, yos. Nek kuwi bapak pas kuwi karo aku tok kuwi ra melu doan. Jadi saat itu tiba-tiba besok siangnya saya dijawil, "Brang, arep ngambung Hajar Aswad ora?" Oh, yo oke. Neng aku gak sikut-sikutan, mosok kudu menghalangi kesempatan orang lain untuk kebahagiaan yang sama-sama kita cita-citakan. Adek seneng ya seneng, neng aku wegah sikut-sikutan. Oh, ayo melu aku wae, rasa kakek cangkem. Oke, siap. Terus saya disuruh, ya sama beliau, duduk menghadap Hajar Aswad. Terus sholat. Oke, sholat. Ting 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 ting, ngono lah, sholat. Apalah gue sholat lah. Wes, terus aku melek, wes Brang, gitu. Bapak saya berdiri, yuk nih Hajar Aswad. Ayo, gitu. Terus beliau tidak sama sekali pakai rumus yang berbeda dengan orang. Enggak pakai tawaf. Ini jalan lurus, dak, menuju Hajar Aswad. Dan orang yang berkumpul itu membelah semua. Grek. Aku neng buri batinku, jancuk wirite opo iki? Nyun sewu tenan iki. Itu respon saya pertama. Asu iso ngene iki wirite piye iki? Bajingan. Yo aku rada lali nang ngarep Ka'bah ku ya. Piye carane iki wong besek-sekan sakene banyak mlaku ki enggak mlaku pakai imbas-imbis gini nih enggak. Mlaku dek mantep kae aku nang burine ngetutke. Asu tenan iki iso ngene iki piye ceritane? Iki mbel gedes iki ora nggo sikit-sikitan sama sekali. Sampai sampai bapak saya pegang atas Hajar Aswad, deng. Terus nengok aku, Brang, ayo ngambung. Terus saya ditabrak sama orang, deng. Ora iki aku serai badanku yo serai entuk berarti. Nah tiba-tiba ada orang meluk saya. Set. Terus sampun teng Hajar Aswad. Badanku kok sapa wong iki? Enggak pakai baju ihram, pakai baju batik-batik kotak-kotak. Itu tuh Jokowi tapi. Tutup kotak-kotak Jokowi pokoknya kelambine ora nggo klambi ihram nganggo klambi hem ngono iki lho. Njuk ngrangkul aku njuk sampun Hajar Aswad iki Jawa wong iki. Terus dereng, ayo. Aku dipeluk gini ini sing nyikut-nyikut dek. Glodok dari nyikut aku. Sing penting aku ora nyikut lah. Wis ngono wae lah, alhamdulillah lah iki ngono iki. Wis ngambung, wis ning kono ngambung, wis rampung terus wis Brang ngono. Wis, yo gitu. Juk di kuwi rada aneh nih tapi kita ditarik ke lingkar luar lagi. Ning enggak pakai langkah yang gitu. Nyut ngono gitu. Juk di lingkar luar lagi. Kaya di cangking ana sing nyengkiwing ngono lho. Kayak kucing dijengkiwing. Lihat di luar terus muter kita. Terus muter terus muter tawaf. Terus aku mau rada arep takon wirite iki rawani to. Wes sekejap wis seneng dhisik terus ngobrol. Rada ngobrol politik, rada ngobrol apa. Njuk ana ibu-ibu jamaah haji Indonesia. Mas Leto ya, foto dulu. Batinku Ka'bah, bajingan Ka'bah. Kowe isih arep foto karo Leto iki lho, kowe bekas skala prioritasmu suwe. Iki piye to cerita? Ya oke lah, ya wis ra apa-apa lah. Iki aku isine mosok ning ngarep Ka'bah, Mas Leto boleh foto tangan selfie matane. Isin aku rek, sangat-sangat malu terus aku wis lah minggir lah karo bapakku njuk mubeng meneh, njuk ngomong panjang lebar yang ngomong membahas sesuatu terus aku sempet takon seneng ora ana wiritan apa dongane ngene iki ndonga aku kelingan iki mau iso mbelah lautan manusia ya wis lah rawane aku mengene digetak ra iso mlaku aku ya wis akhirnya selesai kejadiannya. Nah itu banyak pelajaran di situ di urusan keajaibannya tapi cara mencapai sesuatu bisa sangat bermacam-macam.
banyak cara yang tidak kita ketahui untuk mencapai sesuatu. Tidak hanya banyak jalan menuju Tuhan, banyak jalan menuju apa yang pengen kita tuju. Ono jalan alternatif, ono jalan tol, segala macam, banyak cara. Ono jalan pintas dan seterusnya, banyak macam. Tidak hanya satu macam. Jangan sampai kita terjebak kepada hegemoni dunia bahwa cara mencapai kebahagiaannya hanyalah satu cara. Kita sebagai orang Indonesia dengan cara kita sendiri bisa menemukan apa yang mereka ingin capai. Paling itu yang ingin saya sampaikan. Ngoten nggih. Ayahanda, matur nuwun. Oke, langsung kita Pak Muzamil, silakan tepuk tangan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin malam ini waktunya kurang gitu ya. Tadi Mas Abrang luar biasa. Oleh karena itu saya tunggu tanggal 7 November di tempat saya gitu ya. Saya yakin kurang. 7 November besok tempat saya ya. Malam Rebu. Mas Abrang, beliau, Mbah Non, Kiai Kanjeng dan Zawi Imron, Pak Herman insyaallah juga. Cak Fuad mudah-mudahan gitu ya. Amin. Tadi saya ditugasi dalil. Oh iya ya. Pertama gini, memang tambahi Mas Abrang sedikit itu ya. Saya pernah baca filosofi orang Jawa gitu ya. Filosofi orang Jawa, yang Jawa ini sudah setelah Islam, setelah Wali Songo. Memang orang Jawa itu sugih itu mungkin hanya nomor berapa gitu Mas Abrang. Jadi orang Jawa itu punya 11 tingkatan dalam kehidupan. Pokoknya sugih, misalnya sugih atau kuoso, itu memang salah satu tujuan. Tetapi kan sugih belum tentu masuk surga. Nah itu loh, ya apa enggak? Sama dengan mencium Hajar Aswad kan belum tentu masuk surga Mas Abrang. Kan gitu. Apalagi dengan kolusi dengan orang Madura 150 rial kan gitu ya di sana. Oh ada ya. Kalau sesama Madura gratis. Nah, jadi kan masih ada seperti itu, ada tingkatan, ada punya kuasa, punya kekayaan, tapi belum tentu masuk surga. Maka ada yang lebih tinggi, itu Pak siapa? Pak Aziz, masuk surga. Jadi meskipun katakanlah nomor 1 dunia, Global Innovation Index-nya, kalau masuk neraka untuk apa juga Pak Aziz? Loh ya kan? Nah orang Amerika itu sundol tekan bulan, kalau menjajah dunia kan neraka. Orang Cina reklamasi berhasil misalnya gitu ya, bikin 37 reklamasi di Indonesia, tapi biadab masuk neraka untuk apa juga. Bukan begitu. Maka kita mudah-mudahan kaya masuk surga. Nah itu dia. Tapi seumpama miskin kaya opo, kalau masuk surga kan top, bukan nggak apa-apa, top. Itu bukan hanya nomor 1, di atasnya nomor 1 indeksnya. Loh ya kan? Nah, ini kan sudut pandang tadi itu, ya kan? Nah, dan terus masuk surga itu apa? Gak ada yang lebih tinggi lagi di atas masuk surga. Hah? Masih ada lagi kan? Yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan gitu. Jadi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang tidak ada di orang Amerika, di orang Cina, di para penjajah-penjajah itu. Karena kalau ada konsep ridho Allah, gak mungkin mereka melakukan penjajahan, gak mungkin mereka ngapusi bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia ini bukan pemalas gitu ya. Kalau mereka miskin bukan karena mereka senang miskin, tapi dibuatkan sistem
yang memiskinkan mereka. Gitu. Dan itu gak apa-apa, gitu ya, gak apa-apa. Tunggu waktunya kan begitu. itu satu. Saya kira itu salah satunya ya, ini saya kira. Ya. Terus kemudian masalah wiritan tadi itu teman-teman, wiritan yang tadi diberikan oleh beliau itu jangan hanya sekarang, terus diamalkan di rumahnya masing-masing, ya. Diamalkan sampai dapat bagian apa itu terus dibaca. Ada yang dapat bagian apa? La ilaha illa anta subhanaka, ini setiap hari minimal 19 menit sampean. Loh iya, tenanan iki, jangan sampai kok malah dikira tenanan, gitu ya. Yang dapat bagian apa tadi? Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Baca terus minimal 19 menit dalam satu hari. Baca terus, ya. Masalah apa nanti Allah yang akan menentukan bagi sampian dan bagi Indonesia, nggak usah dipikir sampian. Yang penting lakukan, percaya kepada imamnya. Gitu ya. Percaya. Tapi harus mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini termasuk cara lain tadi Mas Abraham. Cara lain, ini ya. Cara lain dalam mencapai suatu tujuan, gitu ya. Nah, saya kemarin kan sudah menyampaikan. Terus kalau wiritan jangan fokus ke wiritannya. Maka hafalkan itu. Hafalkan, setelah hafal sampai nggak usah fokus wiritannya, tapi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampean menganggap wiritannya yang sakti, musyrik sampean. Musyrik. Yang nggak ada wiritan sakti. Gitu ya. Nggak ada amalan yang maha sakti itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti pakai cincin. Wah, gara-gara pakai cincin terus nah nanti bisa musyrik itu menurut Pak siapa? Dari Bima itu. Pak Mukhtar nah itu ya. Itu ya. Ya Pak Mukhtar ya. Nah, ya bisa musyrik nah itu. Yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ayo yakin kepada Allah taala. Kalau tidak mandi gitu ya. Mandi. Ya adus. Kalau tidak kobul-kobul. Ya, kabul. Ini bukan karena wiritannya, bukan karena bacaannya, tapi karena sampean kurang bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemarin sebulan yang lalu saya sudah menyampaikan ini dalil ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam berkata, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsika." Bahwa tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu mencarinya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sulit berarti sampean kurang mengandalkan Allah. Karena gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia. Ya apa enggak? Maka beliau kan sudah jelas tadi. Beliau sudah mengatakan apa? Pasrah kepada Allah, nunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau belum ada perubahan, itu karena kita kurang ngandelnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ngandel? Apa? Percayanya kepada Allah, ya. Harus percaya, jangan sampai punya prasangka kepada Allah taala. Ini Gusti Allah ngabulkan ora ya? Enggak ya, jangan gitu. Ini sampai namanya punya negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai punya pikiran negatif kepada Allah. Ya. Allah itu maha kuasa. Gitu ya. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak ada permintaan yang sulit kalau kamu cari dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya wa ma tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak ada permintaan yang mudah kalau kamu mencarinya dengan mengandalkan dirimu. Gitu ya.
Kalau mengandalkan dirimu. Maka saya kemarin sudah cerita, Syekhona Holil Bangkalan itu doanya mandi bukan karena doanya sebetulnya. Karena beliau itu ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doanya Syekhona Holil juga nggak masuk akal tapi mandi. Ya. Saya punya doa dari Syekhona Holil kalau ada operasi polisi supaya tidak ditilang, itu ada. Ya. Dan itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Gak tahu bahasa apa sembrono Syekhona Holil itu bahasanya. Tapi karena memang Syekhona Holil tidak, bukan ininya, ini hanya sebagai syarat, tapi keyakinannya kepada Allah. Ini gak tahu bahasa apa. Coba dengarkan ya. Hanya satu kali loh. Kalau gak hafal salahnya sendiri. Jadi kalau ada polisi sampai mau lewat, ini Syekhona Holil dulu kalau ada periksaan Belanda, santrinya suruh baca itu, lolos itu dari pemeriksaan. Sang noto, sang dewe, fi'il made, tek mentete, lang kesalang kesetor. Itu bahasa apa? Itu kan nggak ada. Okay. Tapi saya buktikan ternyata mandi betul. Gitu ya. Kan nggak ada itu. Nggak tahu bahasa mana, ya kan? Bahasa Madura juga bukan. Nah itulah beliau. Jadi bukan, jadi bacaannya ya sebagai wasilah bacaan ya. Tapi yang paling penting kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu itu yang harus diperbesar. Ayo, sungguh tenanan. Saya kemarin cerita. Itu Cak Fuad. Pernah di Madura itu ada masyarakat itu banyak maling gitu ya. Terus akhirnya apa? Mereka kena resah datang ke Syekhona Holil minta doa untuk bisa ngatasi maling. Akhirnya waktu datang ke Syekhona Holil itu Syekhona Holil sedang ngajar kitab nahwu. Nah, beliau sedang menerangkan fi'il dan fa'il. Contohnya fi'il dan fa'il dalam Jurmiyah itu kan koma zaidun. Komah telah berdiri, zaidun siapa? Zaid. Koma fi'il madi, zaidun itu fa'il. Datang tamu, yai gimana ini sekarang banyak maling tempat saya gini-gini, minta amalannya. Syekhona Holil langsung bilang, ya baca koma zaidun. Betul. Itu kan nggak masuk akal, suruh baca koma zaidun sama Syekhona Holil. Dibaca sama orangnya di rumahnya. Nah begitu ada maling masuk ke rumahnya, malingnya nggak bisa duduk, berdiri terus. Sampai pagi nggak bisa pulang, ngadeg terus karena koma koma Zaid berdiri. Nah itu ya. Kok bisa? Ini karena beliau tuh cekelannya kepada Allah yang luar biasa. Apa itu ya? Gak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah kuasa. Nah itu gak ada keraguan. Nah sekarang terkadang kan kita itu ya gimana gitu loh ya. Ya sudah, itu yang kedua ya. Itu supaya amalan tadi dibaca tapi sampai ayo betul-betul yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah mengartikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan banyak orang yang keliru, enggak tahu subjeknya siapa. Itu subjeknya Allah loh, bukan kita. Orang kan banyak salah mengartikan innallah, saudara-saudara semua. Keadaan kita tidak akan berubah kalau kita tidak merubah, kan begitu ya? Apa seperti itu? Ya, selama ini kan begitu ya kan? Tapi coba perhatikan redaksinya, betul beliau tadi. Innallaha, sesungguhnya adapun Allah la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, apa yang menimpa satu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Siapa subjeknya? Hah? Jangan belok. Tetap subjek pertama, sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Kan begitu? Berarti kan tetap Allah subjeknya.
bahwa kita butuh merubah apa yang ada pada kita itu sebagai sebagai usaha, tapi subjek kalimat tetap Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan nah gitu loh. Maka ayo sing tenanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu gitu ya, jangan sampai buruk sangka kepada Allah gitu ya. Orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oh iya, ittihamun lahu, itu berarti punya prasangka buruk kepada Allah. Terakhir, wis dalil yang terakhir apa? Terakhir, oh ya, saya tadi diminta oleh beliau gini. Beliau tadi mewanti-wanti gitu ya. Dalam tetes keberapa saya lupa, Mas Saiful. Jangan sampai menjadikan apa, kalau kau ingin kekuasaan segala macam itu apa? Menjauhlah dari ma'iyah, kan begitu? Begitu ya? Betul? Nah ya. Itu ya, ini tenanan saudara. Loh ya, lo sampai lihat Rasulullah itu bagaimana masyarakat jahiliyah itu, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk merubah masyarakat waktu itu? Apa? Ini dengan menghilangkan dunia dari hati sahabat-sahabatnya. Jadi kenapa terjadi perubahan besar di bawah Rasulullah sampai umat Islam memimpin dunia? Itu bukan karena umat Islam mengejar dunia loh, tapi Rasulullah berhasil membuang dunia dari hati pengikutnya, dibuang jauh-jauh. Ayat-ayat pertama yang turun coba, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalian telah dilalaikan oleh takasur, berlomba-lomba banyak-banyakan, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla, jangan begitu, kamu akan tahu. Jangan begitu, kamu tahu. Banyak ayat yang seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna. Sudah paham semua kan artinya kan? Gimana ini? Ya pokoknya begitulah, celaka ya, celaka orang yang suka mengejek ya. Siapa sekarang yang udah mengejek orang ya, celaka loh. Jangan suka membubarkan pengajian orang, gak usah sendiri-sendiri. Sampai kalau gak cocok ya sudah, gak usah ngaji ya, gak usah bikin kekuatan bubarkan pengajian di mana-mana, jangan ya. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang suka menghina, yang suka mencela orang lain. Alladzi jama'a ma'alahu addadah, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini harus dibuang. Beliau sudah alhamdulillah sampean ini orang yang dapat hidayah mendengarkan dari beliau. Buang dunia, buang, jangan jadikan tujuan. Karena dengan itu kita akan dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menolong orang yang hatinya baik. Gitu ya. Hati yang baik, orang yang tidak punya cinta dunia. Terus itu ya. Terakhir. Wes, terakhir. Enggak, karena pesan beliau tadi belum saya laksanakan. Nah, sampean sekarang orang banyak salah persepsi terhadap dunia. Sehingga orang sekarang rebutan dunia, tengkar karena dunia, itu salah persepsi kepada dunia. Coba saya akhirnya akan mengungkapkan satu ayat dalam Quran. Yang ini banyak disalahartikan, Cak Buan. Menurut saya loh. Menurut saya, mungkin menurut orang benar. Coba ini ya. Jangan salah sangka kepada dunia. Sekarang kita itu di mana? Coba sampai hafal juz amma kan? Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi kalla sayalamun tsumma kalla saya alam naj'alil arda mihada. Nah ini loh, banyak orang salah mengartikan. Menurut saya itu hampir semua terjemahan Pak Mukhtar, alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami telah menjadikan bumi itu hamparan, kan begitu ya kan? Jadi mihad itu diartikan hamparan Pak Profesor Amin, ya kan? Saya kok kurang pas, nah gitu ya.
Coba ada hadis kan, utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu mahdi. Itu sama dengan mihad. Mahdun, mihadun itu sama. Apa? Sejak dari buayan. Ilallah di sampai masuk ke liang lahat. Itu Allah memberi informasi, tidakkah kami jadikan bumi itu sebagai tempat buayan? Maksudnya gimana ini? Jadi kita hidup di dunia itu, ini seperti orang baru lahir sampai buayan itu loh. Hanya berapa tahun? Berapa? 2 tahun kan minimal. 2 tahun. Kita di bumi ini hanya seumur itu. Gitu loh. Maka sebentar dan gak usah terlalu dibesar-besarkan sampai paten-patenan, sampai fitnah-fitnahan, sampai membubar-bubarkan pengajian. Gak usah. Sebentar. Mampir ngombe. Ya, itu hadis. Ini loh, mihada ini artinya hanya sebagai buayan. Terus lanjutkan ayat wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minas samaa'i ma'an minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhriju bihi habba wa nabata. Terus dan seterusnya. Terus nah, inna yaumal fasli kana miqata. Ini orang banyak mengartikan inna yaumal fasli, sesungguhnya hari kiamat kana miqata, itu sudah ditentukan waktunya. Menurut saya, Cak Fuad, yaumal fasli ini bukan hari kiamat artinya. Karena faslun itu apa? Kalau waslun itu disambung, kalau faslun itu pisah, maka pasal itu kan pisahan. Pasal-pasal ini memisah yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi maksudnya itu Al-Quran ini menurut saya loh. Tadi hidup dunia hanya seperti dibuai. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari penyapihan, seperti bayi yang digendong, yang disusui, disapih. Kana miqata, itu sudah ditentukan. Jadi hidup di dunia itu bagaikan hanya 2 tahun, yang dari bayi disapih sampai tua itu kan lama sekali, itu setelah mati ini. Gitu loh. Maka sampean sekarang anak-anak semua, maka kan betul kan? Maka kalau melihat orang sekarang kan kayak anak-anak kan? Buayan. Gus Dur bilang DPR seperti TK, betul. Nah, kalau sudah kiamat itu mati itu disapih, terus berkembang jadi anak-anak, jadi remaja dan seterusnya. Gitu loh. Jadi ibarat waktu ya. Hidup di dunia itu ya misalnya 12 jam. Hidup di dunia itu paling hanya sekitar gak sampai 1 jam lah. Jadi 11 jam lebih itu besok. Gitu, gak usah terlalu dibesar-besarkan dunia. Mungkin begitu. Terima kasih. Kita sekalian Mas Munir sama Pak Ilyas, nanti saya mohon sedikit, saya nurusin Pak Muzamil sedikit sambil saya sambung dengan cara berpikir beliau. Jadi misalnya tentang, pernah saya sudah tanya di Ma'iyah entah berapa tahun yang lalu, subjek perubahan itu yang primer Allah apa kita, kan gitu. Kalau Anda lihat ayat tadi, menurut Pak Muzamil subjek utamanya adalah Allah. Saya ingin ini caranya daripada berdebat, kita lihat alam kauniyahnya sama koliyahnya. Jadi misalnya Pak, kalau kita tanam padi, kita cuma naruh benih set, ya. Kemudian sudah kita tinggal ngeliat-liat, engkau dadak suketnya dijabuti, mengunutok. Tapi yang menumbuhkan dia sampai panen itu bukan kita. Oke, asumsinya Allah ndak ada. Gitu aja ya, nanti dulu ya. Pokoknya Allah gak ono. Pokoknya ono awake dhewe karo sing dudu awake dhewe.
Nah, saya tanya, prosentase kerjaan kita di dalam peristiwa tanam padi sampai panen, itu kira-kira yang kita kerjakan berapa persen, yang bukan kita berapa persen? Nek ngono tok ae cukup. Kira-kira 90-10 ta 90-55 ta 1-90 ta 0,0001 99,000 sekian. Menurut sampean. Jadi padi saja sudah kita bisa lihat bahwa kita itu perannya di bawah 5%. Durung meneh ya apa banyu iku berinteraksi karo sel-sel tanaman itu sedemikian rupa dan seterusnya. Wis ngene wis, gak usah ado-ado nang sawah timbangane bledok. Wis kon ndelok awakmu dhewe. Siapa yang membuat jantungmu berdetak setiap hari? Engko sik, kan asumsinya Allah ndak ada. Wis pokoknya duduk kon kan gitu kan? Bukan Anda. Anda bisa enggak menentukan jam sekian, menit kesekian, detik kesekian Anda tidur, bisa enggak? Bisa? Bisa? Enggak bisa. Jadi Anda tidak pernah tahu detik ketika Anda pindah dari bangun ke tidur. Anda tidak pernah tahu. Itu gaib. Oh ngerti-ngerti turu, ngerti esuk tangi. Nah, sing nangekno ya sapa? Jadi teman-teman sekalian, di sekitar kita, di dalam diri kita, di alam semesta, fil afaqi wa fi anfusikum, sesungguhnya tinggal kita statistik. Peran kita berapa, peran yang bukan kita berapa. Nah sekarang yang bukan kita itu Allah atau bukan, di sini ada perbedaan pandangan. Ini yang pertama ya. Ya sekarang Allah itu siapa, ada apa tidak, primer apa sekunder, di sini letaknya yang diungkapkan oleh Mas Aziz tadi, Pak Aziz tadi. Seluruh dunia ini tidak bertujuan ridha Allah. Tidak ada tujuan surga sebenarnya. Tujuan mereka adalah membangun dunia. Dan membangun dunia dipersempit menjadi materialisme. Semua yang disebut ranking tadi kan materialisme. Metodenya, torikotnya adalah kapitalisme. Itu pun dilebarkan menjadi kapitalisme liberal. Kan gitu. Dan yang kita lakukan dan dilakukan hampir oleh semua negara di dunia adalah itu. Bukan Pancasila sama sekali. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini resume saja bahwa di seluruh dunia ini, di seluruh lah arek cilik makian, alhamdulillah muga-muga pokoke mlebu ya nang sel-sele ya. Ya, amin ya rabbal alamin, turu gak masalah. Aja meneh arek cilik sing gede-gede ngluntuk aku lak jarman. Ya. Tapi gini Mas, kenapa Anda tidak bisa merubah Indonesia maka Anda harus mengandalkan Allah? Karena cara berpikir Anda dan pandangan hidup Anda mengenai Indonesia berbeda dengan yang berlangsung di Indonesia dan di seluruh dunia. Karepe dunya ya ngene iki kaya ngene iki. Karepe Indonesia saiki pemerintah ya ngene iki karepe. Padahal karepmu gak ngono. Jadi seandainya mau ngomong perubahan menurut siapa, kemana, untuk apa, tujuannya bagaimana, pandangan utamanya apa. Kalau Pak Mukhtar jelas pandangannya adalah perjalanan menuju ridha Allah tadi itu. Itu teman sekalian. Terus yang ingin saya resumekan terakhir adalah kan tidak mungkin sampai merubah Indonesia. Wong sing dikarepno perubahan itu dadi kaya Amerika, dadi kaya Jepang, dadi kaya Korea kok. Nek kene gak. Jadi kan gelut mekan, gelem gak gelem. Nek kon sing kate ngrubah Indonesia kan harus bertengkar kita. Maka HTI langsung dirubah secara konstitusional misalnya gitu ya idenya. Maka dia kena palu. Nah, saya bertanya sama Anda ini dititipi Indonesia disangoni Maia sehingga Indonesia itu kewajiban Anda ataukah udah nih? Ya apa? Ataukah Anda itu pokoknya dikasih fadilah Maia oleh Allah, sakarmu kok kayak apa? Yang mana? Yang nomor 2. Nah, saya ingin menjelaskan kepada para tamu kita, kenapa tadi kita wiritan, kenapa saya tiap malam, besok malam kita juga sampai jam segini di Bojonegoro.
Ya, hampir tiap malam saya ke Malang seperti ini. Saya itu cuman dalam tanda petik merangsang atau memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadi subjek utama perubahan. Sebab kita tidak bisa jadi subjek utama perubahan. Tidak bisa. Tidak ada umat Islam Pak Mukhtar di Indonesia, yang ada golongan-golongan Islam. Kita berangkat dari kata ummah saja, kata umin ya. Umin saja, itu kita sudah tidak memenuhi syarat. Karena ada, kalau masyarakat kan yang berserikat, musyarakah ya. Kalau umat kan, kalau bahasa saya yang sepersusuan nilai. Sepersusuan nilai itu ummah. Tauhid, akhlakul karimah gitu ya. Kalau apalagi umat, masyarakat, rakyat itu juga dari Islam. Royah kan gitu. Nah teman-teman sekalian, karena kita tidak mungkin merubah Indonesia, dan kalau Anda sekarang bergerak keluar jadi satu pasukan Ma'iyah, milisi besar seluruh Indonesia, yang satu kota kabupaten kita bisa kumpulkan 10.000, terus kita mau merubah Indonesia, Anda sudah hitung belum bahwa Anda akan bunuh-bunuhan melawan saudara Anda sendiri, sesama Islam dan sesama rakyat. Tolong Anda pelajari, itu kalau tidak salah di tes ke-8. Orang yang sedang bermusuhan sangat luar biasa dan sangat saling membenci itu tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang bermusuhan. Yang saya lihat arus bawah dari sungai, saya tidak melihat kecipak ombak di atasnya. Dan teman-teman tidak menyadari bahwa kita sedang saling membenci luar biasa di antara umat Islam. Dan itu akan berbenturan luar biasa kalau kita terapkan perjuangan fisik itu. Jadi maka saya menahan diri dan menahan Anda semua untuk tidak melakukan itu. Kita cari jalan tol ke Allah Subhanahu wa taala. Karena toh yang menumbuhkan padi dan bikin panen padi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teorinya dari Cak Fuad bahwa orang yang berkumpul seperti di Ma'iyah adalah al-mutahabbina fillah. Orang-orang yang bersaudara tidak karena hubungan darah, tidak karena ideologi, tidak karena transaksi ekonomi, tidak karena kesamaan pilihan politik, tapi bersaudara lillahi ta'ala. Yang disebut Cak Fuad al-mutahabbina fillah. Nah, saya punya optimisme karena saya berasumsi Pak Muzamil, ya saya tidak mengatakan itu kesimpulan, ya, itu berasumsi. Marahnya Allah kepada umat Nuh itu menurut saya nomor satu tidak karena kekafiran mereka, tetapi karena kekasihnya yang namanya Nuh alaihissalam itu disakiti hatinya. Sampai Nabi Nuh kan minta bencana, ya Pak ya. Sampai Nabi Nuh minta hukuman. Jadi ini urusan cinta teman-teman sekalian, urusan cinta. Kalau sekedar orang kafir sedunia, Allah tidak berkurang sehelai apapun, sehelai bulu pun. Seandainya seluruh umatnya atau hamba-hambanya ini, ciptaannya ini kafir kepada dia. Tapi kalau ada kekasihnya Allah, entah itu Muhammad SAW, entah itu siapa, entah itu Cak Fuad, entah itu Yai Muzammil, entah Anda semua, kalau dicintai Allah dan kalau kekasihnya Allah disakiti hatinya, maka Allah yang akan bertindak. Itu aja spekulasi saya. Allah yang akan bertindak. Maka yang saya lakukan adalah memperbanyak jumlah orang dan saya ajak melakukan segala sesuatu yang memungkinkan Allah lebih mencintai kita semua. Jadi kok ya Gusti Allah sing. Tapi itu pasif ya apa? Wong kon makian karo aku sampai jam 3 kan sing kuat ngono. Sing ngomong pasif iku. Delone arek tangguhe. Sampean tidak usah kagum kalau hanya ini. Kalau sampean kemarin ke Bukit Jamur, sampean tidak paham kecuali teori keghaiban. Tempatnya begitu jauh, hujan badai, panggung hancur lebur, sound system instalasi hancur lebur, tanah yang semula bisa diduduki becek sampai segini airnya dan ngecembeng bledoknya. Dan kita sudah pesimis, Zaki pesimis, semua panitia pesimis, siapa nanti acara ini yang datang. Ternyata berkumpul segitu banyak orang dan duduk di atas bledokan itu, di atas lumpur itu. Betul-betul. Siapa mereka kalau bukan orang yang al-muhtadin, orang-orang yang dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya apa? Untuk apa? Longgo. Metenteng, kene ini masuk angin, ya toh? Nguyuh ya eman, kok nang ono apa-apa nek aku nguyuh, ya toh? Eman lho Pak, ikate nguyuh ngadeg lho eman. Karena mereka peka terhadap momentum hidayah.
Jangan-jangan 1 menit saya meninggalkan ruang ini, di 1 menit itulah terdapat hidayah Allah. Kalau Anda kehujanan, Anda berpikir, di antara ribuan titik-titik hujan itu mungkin ada 1 yang oleh Allah dimasukkan untuk mengantarkan hidayah, barokah, dan rezeki kepada saya. Maka biarkan saya kehujanan, karena di salah satu air yang menimpa saya itu, Allah mengantarkan berkahnya. Ya apa? Cara niruh kan? Satu-satunya jalan dilakoni, terjang lah ngono. Makanya anak-anak ini tidak pernah payungan, Pak. Udan gak apa-apa, menter arek-arek. Udan ya terus. Gitu loh. Di rumah di pesannya Pak Muzamil terbalik, Pak. Saya ceramahnya di sana karena banjir sampai lutut, jamaahnya tak suruh naik. Aku pengajiannya dari tempat air, jamaahnya di sini. Itu malaikat aja kagum. Wah, kok iso ya? Kok aneh ya, kok diwalik ya? Gitu. Lah iya no, aneh no itu. Aneh itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Anda mengalami keajaiban Allah di Ma'iyah, keajaiban yang luar biasa. Gini nih biasanya kan jika tidak harus Sabtu terus besok Minggu, biasanya ya Selasa, ya Rebo, ya Kamis, meneh ya nyambut gawe. Arek-arek kok mulai numpak motor nang Gresik nang Sidoarjo kok turu mari sobo dilu ya mari nyambut gawe, Pak. Dan mereka sehat walafiat. Mereka ini insya Allah adalah sarana dari petunjuk Tuhan bahwa Allah akan menolong bangsa Indonesia. Melalui itu yang saya sebut, saya pun gabah den intri, bukan den. Gabah den intri itu bahasa Jawa. Allah sedang memfilter, Allah sedang ngayak. Nah, sedang nginteri. Nah, Anda ini adalah gabah yang terpilih, gabah unggul, tanaman masa depan yang unggul. Gitu loh. Gabah den intri itu tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini resume saya. Kenapa saya melakukan seperti ini terus-menerus, dan anak-anak itu juga urusannya Ma'iyah itu kan bukan golek ilmu, kangen, Pak. Kangen. Pokoknya gak teko iku wis gak iso turu wis. Gak iso turu. Gak iso turu. Kangen, Pak. Dan kangennya iku macam-macam bentuknya. Wingi ana nyar meneh ndek Jogja, ndek Bantul iku. Jadi kalau nyun sewu ya. Sekali lagi Pak Muzamil sudah jelaskan loh ya, tidak ada yang mandi. Wirite ya gak, wonge ya gak. Gak ono sing sakti, wirite ya gak sakti, wonge ya gak. Tongkat Nabi Musa tidak sakti. Yang sakti adalah Allah. Allah memerintahkan idrib bi asokal bahr, tapi Allah juga memerintahkan kepada wahai laut, membelahlah ketika disentuh oleh tongkat Musa, cuman tidak dituturkan di Al-Qur'an aja. Kan begitu. Pasti ada perintah yang double, karena komunikasinya dua arah, ada 2 subjek. Jadi ini semua kita lakukan bukan karena ada yang sakti di antara kita. Saya sudah mengatakan di tetes yang ke-10, Cak Fuad kita syukuri Allah memberi Cak Fuad. Kita syukuri Allah memberi Syekh Nur Samad Gamba. Tapi jangan anggap Cak Fuad kiai, ulama, mursyid dan seterusnya, karena mekanismenya bukan mekanisme seperti itu sini. Pak Muzamil juga dia kiai di wilayahnya, tetapi di sini adalah sahabat kita, kekasih kita, kan begitu. Jadi di sini ini ya gak ono rek. Lah aku kiai apane kiai? Ndak memenuhi syarat sama sekali. Belas. Tidak memenuhi syarat apapun. Sopo iku? Anake sopo iku? Turunane sopo lah? Ngono wong takon. Turunane sopo? Turunane Ronggo Lawe yang. Angel suwe-suwe aku. Kan gitu. Teman sekalian, waktu sudah semakin menjelang subuh. Saya minta barang 1-2 poin Mas Munir yang punya pengalaman juga luar biasa sampai akhirnya mendarat di Ma'iyah itu karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Beliau tidak pernah sekolah, anaknya tidak pernah sekolah, dia sudah hampir dia seorang radikalis yang luar biasa Mas Munir ini ya. Tapi sekarang dia menemukan dunia yang lebih bulat, dunia yang lebih luas dan seterusnya. Terus Pak Ilyas ini juga gitu. Pak Ilyas ini ya aneh. Pak Ilyas ini orang Ma'iyah lama ya, sejak awal yang merintis Gambang Syafaat. Jadi saya mohon dengan sangat Pak Ilyas, Pak Munir, saya persilakan untuk akhir acara ini. Kemudian 1 nomor Kiai Kanjeng, terus kita dipimpin doa oleh Cak Fuad. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali malam ini
dibanding saya ketemu sama dosen-dosen di kampus. Meskipun indeks kita di bawah kecamatan Malaysia, kelurahan Singapura. Itu yang pertama. Benar apa yang disampaikan Mbah Nun. Jadi Mbah Nun itu termasuk jarang ke Gambang Syafaat, tapi kalau apa ya, ngedekne ati teman-teman di Gambang Syafaat kalau ketemu saya itu wis kowe dadi Bambang Palgunadi wae. Bambang Palgunadi itu adalah mau melamar jadi muridnya Durna, tapi tidak diperbolehkan menjadi muridnya Durna karena Durna tahu bahwa Palgunadi lebih hebat daripada Janaka. Lah orang kecil rumangsane Janaka ki lelananging jagat tak gitu toh. Jebul ya ora, Janaka dhewe tau nguber-nguber rondone Palgunadi ditolak. Nah, jadi nek saiki Amerika merasa ampuh ya didelok tenan sik wae. Gitu. Yang berikutnya saya nambah-nambahi dari cerita saja. Saya pernah ngajar mata kuliah lokal dengan mahasiswa Jepang yang di rumah saya selama 2 hari. Itu namanya Fukuda Ayi Fukuda itu. Satu hari dia minta dipelajari untuk membuat tempe. Karena rumah saya di kampung desa, depan rumahnya itu sungai mengalir jernih sekali. Sebagaimana yang digambarkan surga itu kita omahku. Nah, ketika dele itu dikum, njur dipleceti tidak itu kan bule-bule kuwi seneng karo guyu ngene. Oh guru happy ngono. Njur anakku sing nomor 3 kuwi cangkeme ya rada rusak. Apa Pak bule kuwi? Mosok ngene kok happy. Pekok men to. Ya wis men wae. Wong ning Estonia ki ora ana kali mesake kaya itu. Saja begitu. Nah, setelah dia pulang kan masih sempat hubungan dengan saya, kemudian Yik kamu sudah kerja, sudah guru, gajimu berapa? Gaji saya kalau dikeruskan 80 juta. Yang ngeluh toh ndasmu? 80 juta. Terus saya tanya, terus kamu hidup satu keluarga sama ayah ibumu? Enggak, saya harus kontrak sendiri di Tokyo, ngontraknya 9.500.000. Saya kan tahu dia itu suka nasi goreng kalau di Salatiga itu kan. Terus masih nemukan nasi goreng di sana. Masih guru. Tapi harganya itu hampir 700.000. Nah, terus kuwi tambah transport meneh sekitar 400.000. Lah wis mbok bayangke jadi mengarep mangan sego goreng sak piring kuwi biayane 1.100.000 piro. Lah kuwi nek gitu kuning Menturo lak entuk sak bakule. Lho ngono kok sampean pengen dadi wong Jepang ya apane ngono lho ya. Oh alah. Ya pokok ning aja nemen-nemen ya. Itu satu. Loh, bener Mas itu Mas. Terus berikutnya saya banyak itu ya yang bule-bule dari Eropa itu kalau kuliah di kampus sana itu kan kalau kuliah budaya lokal. Terus setelah tidur di rumah saya itu ada 6 bule itu kan kemudian selesai mau pulang saya antarkan sampai Semarang, terus sampai sana tanya, guru aku kudu bayar pirang rupiah wis turun ning omahmu rong bengi. Oh mis, suka wis ora apa-apa. Ikhlas mis aku. Oh ikhlas. Gak ngerti ikhlas. Ayo pekok kan ngerti ikhlas ya toh. Kono ki ngertine free. Nek ikhlas kuwi saka nurani, saka ati sing jero dan kuwi sing duwe ki mung wong Indonesia. Ngono Mas ya. Jadi bule ku ora paham ikhlas. Maka yang dikatakan Mbah Nun bener, di sana itu transaksi Mas. Jadi sampean kalau mau ketemu sama teman, kencan sih iki nganggo mangan apa ora? Nek manggo mangan cilik apa mangan gede sing bayar sapa? Kan begitu. Ndak bisa. Lah ning kene ning Indonesia ku ora notok tamu, notok pintu assalamualaikum waalaikumsalam ditakoni durung ki lho wedang wis metu.
Lho ngono kok ranking 400 sih gendeng ya ranking. Amboe kaya ngene gitu. Dan saya ndak, apalagi tentang bahasa tadi, saya udah berkali-kali ngomong. Lu adil di mana, Mas? Kita itu mau keluar negeri itu suruh TOEFL sekian. Lu nopo nek bule-bule rene kan kudune di TOEFL genten to. Lu ndak TOEFL bahasa Indonesia sik nek lulus lagi di TOEFL Jawa. Lu ku nek menterine aku ngono kuwi, Mas. Piye sih? TOEFL Jawa engko iki arep endi kowe? Arep Jombang. Oh, TOEFL Jombang, Jawa ala Jombang beda karo Jawa ala Solo. Sapa? Kowe arep endi? Tentokne. Aku ra ning Indonesia. Ya wis arep ora apa. Ra ken minggat to, ngono. Lho ngono dadi wong merdeka ngono. Ngono ya. Tak dongakno sok ben dadi menteri sing rada kendir-kendir ngono kuwi ya. Kan lumayan lho saiki golek mahasiswa kok rada edane angel kok. Lho cah Maiyah ini kalau ditanya ndak pernah selesai Mbah Nun ya. Kalau Maiyah mbok di Semarang dimanapun pertanyaanku ini ora dindek wis rong dino. Ra gelem balik. Coba Anda masuk di kelas. Itu mana saja, kelas apa saja kalau selesai kuliah itu saya coba tanya meneng kabeh. Ora ono apa ngomong. Itu soal dunia tadi saya singgung. Kemudian sedikit saya itu jadi guru Mas, jadi Maiyah itu salah satunya menjaga keseimbangan. Saya kan paling mesake iku nek mlebu ning fakultas MIPA. MIPA iki bocah serius. Setiap hari udah disiksa sama dosennya. Praktikum gawe laporan. Lihat perkembangan fisik anak-anak MIPA kan enggak stabil. Karena hidupnya kan penderitaan terus itu. Itu profesor dari MIPA itu, profesornya gede besar ya. Tapi mahasiswanya embuh. Karena apa Mas? Saya ketika memberi kuliah di MIPA kuwi Mas, cah-cah ku senenge pol. Bukan saya pinter, ora. Menurut dekne aku tekan ngarepe dekne iki nyenengke. Lu enggak nyenengke gimana? Wong saya itu kuliah ndak ada urusan, mau masuk silakan, mau tidur silakan, mau lihat 10 menit terus keluar ndak masalah bagi saya. Lu itu merdeka saya dengan saya kuliah, ora ono aturan apa-apa. Kan macam-macam masuk. Lah saya tanya, kenapa kamu suka masuk kuliah dengan saya? Bahagia, Pak. Sederhana. Mereka itu kuliah golek bahagia. Dobol nek kuliah golek ilmu kuwi lho. Mbok sing jilbaban kaya ngapa tetep nyontek. Lu ngono kok ana mahasiswa berprestasi, prestasi apane ngono lho. Oh, alah. Ya Anda kuliah dimanapun. Wah aku riset Mas, cah aku ndak MIPA, ndak ekonomi tak riset nyontek semester 3. Wow, selalu Pak dari semester 1 sudah nyontek ngono. Lho ku tenan ayo wani ngomong ayo. Ayo ngomong. Ayo. Cek kuliah Mas. Kuliah. Lulus. Tapi tahu kuliah toh? Nyontek ora? Iya nyontek jilbab ya nyontek kak ya. Pak, ojo bangga-bangga karo wong kampus, Pak. Alah, kapusan karo gendho-gendho ngene iki. Aku ora percaya. Maka anak saya nomor 2 itu cita-citanya ndak punya cita-cita kan anakku nomor 2 kuwi. Lho bener Mas, saya itu bersyukur tenan duwe anak telu siji wae ora ono sing nguripin duwe cita-cita. Bener. Si nomor 2 kuwi anggere sekolah jam 10 balik. Napa Dik? Balik. Gurune matematika enggak teli kok. Nah. Lu kapan ke Semarang? Insya Allah 25 besok dia mayangan dalang di Gambang Syafaat. Nek kan ning Semarang. Anakku wedok telu. Ning bojone tetep siji. Itu. Jadi sekolah sak karepe Dik. Lho aku seneng. Dan itu anak yang dulu membuat saya stres itu. Karena waktu di SD dia jadi anak yang patuh. Balik sekolah ngaji. Tekan arep maghrib kae. Sampai maghrib tak takoni Dik, ora pit-pitan. Ora Pak, kan bar maghrib engko ndres ning masjid. Terus bar ndres ke masjid sinau. Lah aku kan sedih delok urip kok kaya ngono. Lho ke dolanmu kapan? Iki bahasa lho kowe nek sik dolanmu keter aku ngono. Lho bener Pak itu, Pak. Akhirnya ngasar itu sekolah di madrasah tak jemput ngasar. Ayo Dik balik. Wis diizinke ustaze Pak. Wis.
Nah, tak jemput. Wis tak goneng kota, tak jajakno seneng-seneng dolan kae. Nah, terus balik tekan omah, pulang sampai rumah, besoknya kan dia sekolah di madrasah lagi. Langsung disetrap karo ustate. Wah, disetrap balik tekan omah kuwi, Mas. Aku nang ngarepan kuwi wis dipentelengi tase diubeng-ubeng ngene. Ngene sawat ning raiku suwet ngono. Ya tak takoni, "Kowe iki napa? Napa piye?" Oh. Lho napa? Wingi ora mbok izin to karo ustate. Sik iki masalah iki calling down sik wae. Wingi kowe penak apa ora, bahagia apa ora? Waktu tak jemput njur dolan kae. Ayo dipikir sik, sing tenanan nggih. Terus dipikir alon. Enak Pak. Enak endi karo sekolah? Enak dolan, Pak. Loh itu Mas, saya bersyukur mendidik anak saya dan alhamdulillah hari ini dia sudah pelanggaran setor setiap hari. Loh nek bocah kan ngono. Salat Mbak Yune bokonge disurung. Loh anak kan ngono Mas. Mosok cah cilik kon salat. Ayo. Salate sing khusyuk. Wah, cah cilik kok khusyuk. Salat Jumat anggere watuk ya patang baris melu mburine watuk kabeh ya ta. Ayo ya ora. Ya kaya ora tau cilik wae. Itu. Jadi saya seneng anak saya sekarang alamiah kembali ke habitatnya anak, dia bermain gak gelem sekolah. Kan ya ora sekolah kan ya ora penting-penting banget tuh asline tuh. Loh, iya ndak? Iya. Loh iki sing ngomong dosen lho. Lah sing ngomong rektor Universitas Terminal Tirtonadi ra masalah gitu loh. Lah itu. Jadi saya memberi kemerdekaan tapi ya tak delok-delok gitu. Itu terus ya saiki ya wis aku seneng dekne wis bahagia. Pokoknya nek gak bahagia dekne balik. Pak lak ora sekolah ya ora apa-apa to, Pak. Ya ora apa-apa. Terus satu saat kan mbok sekolah to, Dik? Ya wis ta Pak, aku tak sekolah ben bapak seneng. Ngene iki. Kuwi lak cerdas banget to gitu. Oh itu enggak begitu gila, yang saya benar-benar belajar di Maiyah ndak ada ustadz, ndak ada guru itu betul Pak. Saya belajar pada anak saya belajar pada mahasiswa saya belajar pada teman di kanan kiri saya. Yang mendobrak iklan Sones itu justru anakku masing nomor 3 kuwi. Jadi TV kuwi didelok iklan Sones keto, tumbuh cerdas menjadi juara, makan Sones ngono kuwi. Juga anakku dibantah karo mentelang-mentelang, oh ngapusi. Ora mungkin. Jadi TV iki jagongan iki karo dipadoni dhewe, kayak gendeng to saiki. Itu anak saya nomor 3. Jadi saya kan khawatir, saya lihat dari belakang itu. Jojo stres saiki kenapa? Kemudian nopo sih Dik, nopo kok kowe ribut karo TV ora paham ngono kok. Apa Pak? TV ora mutu. Mosok cerdas menjadi juara kok makan Sones. Lah terus piye karmu? Cerdas ki yo belajar Pak. Wah kowe top kowe. Kowe sekolah ra munggah ra apa-apa ngono. Jadi saya menemukan kecerdasan anak ini kuwi top temenan. Kuwi ngluwahi Profesor Gunku ki temenan. Aku ora ketemu Profesor Gunku lho ya, nek Malang mbuh aku ora paham. Samarku nek padha wae ngono lho. Oke, yang terakhir jadi keseimbangan itu tadi. Saya kalau ngajar kuliah di MIPA itu melihat anak-anaknya bagus, tertib kayak. Karena MIPA kan teratur ya. Beda kalau ilmu sosial. Cah MIPA kuwi arep ngguyu kangelan karena uripe kulino serius. Iya Mas, yang mlaku ngapalke rumus kok. Maka pertumbuhan badannya kan tidak bagus itu. Nek ilmu sosial ora cengenges itu. Lho iya Mas, aku ketemu cah lulusan Fakultas Ekonomi ya, baru lulus. Dulu pernah kuliah dengan saya, ketemu aku ning nggon bakul martabak gitu. Enak lah nyopo aku. Lho Pak, kan dhisik ketok aku dhisik dosenku ya. Iya toh ngene iki. Piye bayangke nek kowe sing dadi dosen piye? Ayo piye? Lho ya ayo aku tak bareng. Ya su, aku yang ngono to. Ya mangkelke kok.
ini kalau malam ini ada ibu-ibu yang anaknya lagi kuliah, kowe jok percaya banget karo gondes-gondes kuwi lah. Potongane. Terus saya menawarkan ada anak sedih Mas di pinggir, tak takoni. Napa sile kok kamu sedih? Iya Pak, pacaran ping 3 putus ping 5 ya Pak. Loh, kowe carane pacaran piye? Nggih pacaran nggih ana cah wedok seneng, kula seneng. Lah dekne seneng karo kowe apa ora? Lah niku sing masalah ngono. Lah terus saya kasih metode, wis ngene to Le, timbangannya kamu ribut, anggap semua yang perempuan cantik itu pacarmu kan selesai. Lu kan asik urip ngono kuwi. Kowe nongkrong ning ngarep ATM, cah wedok ayu, mbok deloki. Mbok bayangke dadi bojomu. Wah. Kan ora apa-apa meng bayang-bayangke. Kan yang penting bahagia. Wis, engko kancamu takon, "Apa to? Pacarku?" Sing ayu kuwi, "Iya." Tenane takono nek ora percaya. Coba kalau pacaran gitu kan asik weh. Daripada anak sekarang wis ning kampus pacaran ra mutu-mutu wae ya to. Balik nggoncangne koncone diamuk tekan kos-kosan. Balik telat sithik engko ngamuk. Gawe tugas kon ngancani, fotokopi kon ngeterke. Lho apa bedane karo ngojek e? Cek gobloke wong urip gak merdeka blas lho. Oh alah, cah lanang kok kaya ngono. Ya, cah lanang ku yang merdeka. Ya udan-udan mosok kon jemput ning kampus. Cah lanang ku udan-udan ya ning omah ya toh, nonton TV, sarungan, ngopi, ngerokok samsu. Ngono lho cah lanang. Cah lanang kok putus pacarane nangis pekok. Ya kaya wong wedok ki mung siji tok ngono lho. Ngono ya. Ya, jadi ngono nek ditelepon di WA karo pacarmu, "Mas jemput ora." Tak putus lho. Kowe sak durunge mutus wis mau 2 jam mau tak putus wisan kowe ngono. Oke, saya memberikan keseimbangan terus gini Mas. Ya iki mung tular-tularan wae kok. Wong ming nglakoni apa sing dina-dina tak lakoni. Saya sama anak-anak ndak pernah ngancem apa. Dia kuliah mau telat monggo, kan kuliah telat kan hak edeknen. Maka jangan saya hukum. Mosok ana dosen kok ngomong Anda terlambat 5 menit ndak boleh masuk. Loh, 5 menit ki jame sapa? Ayo, wis ora percaya Mas, saiki jamu jam piro? Ayo jujur. 3.40. Nggonmu Mas? Sing bener 3.40, 3.37. Gelu ta wong loro wis. Lho. Lho pemerintah sendiri juga ndak ada ngatur iki jam piro. Lho kok ono lho. Lho kowe kok lho kan kowe iso alasan. Ndak boleh Anda sudah terlambat 5 menit. Lho kan jamu, Pak. Jamuku cek kurang 30 menit, Pak. Lho kan iso toh. Lho kowe ra duwe. Lho makanya saya ndak mau hidup ini patokan sama jam, ndak mau. Wis kono mlebu wis aku gak urusan. Potonganmu wis melarat mesake mosok gak lulus aku ngono. Tak lulusne kabeh Mas, aku wegah ra lulusne cah ngono-ngono. Wegah urusanku akeh banget mosok mengrang lulusne cah ngono. Wegah lulus aku ngono. Lho ndak bener itu. Saya itu ndak mau pantang tidak meluluskan mahasiswa nek ndelok bocah wis apik. Wis ndelok ngono wis wah ora mentolo orang lulus mentolo. Maka tak delok saya itu kalau mau yudisium kan tak delok. Cek bernafas ora? Bernafas lulus. Oh. Lho ora percaya sesuk pindah kuliah karo aku le. Ya, pindah. Oh. Tenan sampai di pintu kelas itu tak suruh nulis selamat datang di kelas dan bergaransi lulus. Ngono kok. Dadi lulus tak garansi. Mergo aku ra iso sedekah duit ya toh. Aku ra iso sedekah apa-apa ilmu, aku mung sedekah angka ae. Alah ya apa biji ra kulaan kok. Loh, bentur Mas. Saya menerapkan dari Mbah Nun, dari uripku sing iso nyenengke wong liya. Itu saya amalkan di kampus tiap hari. Dan Mas kalau sampai tidak percaya, sampai dengan hari ini mahasiswa yang pernah kuliah dengan saya, dia semester 5, semester 7, itu masih banyak yang WA dengan saya minta jadwal kuliah saya, padahal wis ora kuliah. Lho kuwi tandane wong stres to.
Lho ki sing cah akeh ki cah MIPA. Bapak, saya minta jadwalnya Bapak seminggu ini ngajar di mana saja, ruangan saja. Bener Mas, minggu depannya teko. Jadi presensi ki anak 40 yang datang 42. Sing loro mahasiswa gadungan. Lho napa kowe melu kuliah aku meneh? Kula ngelu Pak ten jurusan. Lho makanya kenapa pendidikan kita gagal? Karena prosesnya orang nyenengke tak andani. Kenapa Mak Iya ini hebat? Karena nyenengke ngono. Iki kudune universitas iki ngene. Gitu loh ya. Saya yang terakhir saya sampaikan, kelak kalau kalian menjadi guru, menjadi orang tua, sing nyenengke ya Mas ya. Sing nyenengke ya dadi guru ya. Guru matematika, rupane ra enak. Bijine ra enak. Piye to? Medhit, tuwekan, gateli. Wis iya ta ya? Nah, ngono kuwi. Lha malah nyeritani malah lho, anak-anak ini pelajaran momoknya kan 1 matematika, 2 bahasa Inggris. Guru matematika lagi mlebu kok, awas kamu kalau ndak patuh. Kemarin korban di kelas sebelah berjatuhan. Ada yang belajar matematika sampai pingsan. Kamu mau kayak gitu? Ngono ya, jadi puncaknya matematika ki tambah ping kali sudo. Jadi iso wis beres sisan. Tanya Mas Toto yang punya sekolah. Nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mangkaten Mbah Nun. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang 10 tetes mata air Maya. Subjektivitas kami melihat bahwa itu merupakan pemadatan zat-zat yang luar biasa hasil dari jalan panjang monoloyalitas. Yang saya mohonkan kepada Simbah untuk diberikan doa agar kami sebagai warga Ma'iyah diberikan rezeki kepahaman, karena kami melihat tetesan-tetesan tersebut merupakan pemadatan-pemadatan yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha setiap saat memanaskan padatan-padatan agar bisa mencair, dan syukur-syukur ketika cairan tersebut menguap dapat kami hirup dan bermanfaat kepada sebanyak mungkin orang yang Allah izin memberikan izin kepada kami. Hanya itu Mbah, matur nuwun. Oke, ini sudah menjelang subuh. Saya ingin ingatkan satu poin aja. Seluruh yang kita omongkan tadi banyak kutubnya, banyak perbedaannya dan banyak pertentangannya. Tolong Anda jangan lantas memakan satu kutub, membuang kutub yang lain. Anda berdiri di Katulistiwa, Anda tetap menjaga keseimbangan berpikir Anda. Karena apa yang diungkapkan oleh semua tadi itu, semua ada patrapnya, ada koordinatnya, ya, dan ada kebenarannya masing-masing. Nah, Anda harus menjadi subjek yang memiliki kemampuan untuk menemukan keseimbangan di antara bermacam-macam data tadi. Jadi misalnya kutub antara Pak Aziz dengan Pak Ilyas itu sangat jauh, tapi Anda tidak boleh termakan oleh salah satunya. Anda harus mencari keseimbangan sendiri, karena yang beliau kemukakan tadi juga sesuatu yang sangat rasional dan sangat perlu kita capai. Bedanya cuman bahwa kalau saya mencapai sesuatu bukan karena saya menginginkan sesuatu itu efek dari kerja keras saya. Saya dapat hadiah apapun tidak pernah saya ambil karena saya tidak pernah punya niat untuk meraih hadiah dan kejuaraan. Itu efek saja. Jadi kayak orang dagang, bukan tujuannya laku, tujuannya adalah memproduksi barang jualan yang terbaik, yang tersehat dan terenak untuk konsumen. Dan saya kerja keras untuk itu, efeknya adalah laku keras. Tapi bukan tujuannya laku keras, karena dia efek saja. Dan kita sudah punya teori itu sejak awal di Ma'iyah, bahwa itu lebih efektif, lebih efisien kalau Anda kerja keras, tekun, melayani, maka hasilnya akan berkali-kali lipat dibanding orang yang tujuannya adalah kejuaraan atau keunggulan atau laku dan seterusnya. Gitu teman sekalian. Waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk lagu. Ya, saya bisa minta izin Mbak Nia.
teman-teman Kiai Kanjeng, kita langsung mohon doa dipimpin oleh Cak Fuad. Dan kalau bisa, tidak mungkin juga sudah ini salaman ini karena sebentar lagi subuh ya teman-teman ya. Ikhlas hati ini ya. Ikhlas hati ini. Bismillah, amin ya rabbal alamin. Pokoknya ini doa Anda, semalaman di sini ini doa lebih konkret daripada kalimat-kalimat Anda. Anda membuktikan kepada Allah bahwa Anda mau capek sampai pagi pun demi mencari ridhonya dan mencari manfaat untuk manusia lain. Gitu ya. Anda adalah Saridin muridnya Sunan Kudus yang berani menjatuhkan dirimu dari atas pohon kelapa untuk membuktikan bahwa kau adalah orang yang berani mati demi syahadatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono kira-kira ya. Wes engko silakan cari pohon kelapa masing-masing dan naik terus menjatuhkan dirinya masing-masing. Yang saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, ya, kita doanya di hati masing-masing. Setelah itu kita baca Al-Fatihah ya. Saya minta sebelum itu ada teman saya baru dapat berita tadi malam ini tadi baru meninggal dunia, yaitu Zainul Fuad Bashir, ya teman saya dan Canon juga Pak Wan. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semua dosanya diampuni. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua adalah semua yang menjadi keinginan kita sebagai anggota Jamaah Ahmadiyah yang tadi juga sudah diungkapkan ya di dalam tulisan Cak Nun yang dibacakan oleh teman-teman. Mudah-mudahan Allah mengijabahi semua yang kita inginkan dan menebarkan nur atau cahayanya di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khairud du'a alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.